Raden, perkenalkan nama saya Devanda Nadira Putri dari kelas PRA dengan NIM belakang 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,3 juta dan buruh meminta Pemprov untuk menurunkan harga bahan pokok. Seperti yang kalian tahu nih teman-teman, bahwanya kan banyak banget berita yang beredar bahwa kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta menjadi 5,3 juta untuk tahun 2025. Sangat memicu ketegangan antara buruh dan pengusaha. Penetapan ini yang diumumkan oleh pejabat Gubernur Teguh Setiabudi hanya mencerminkan kenaikan 6,5% dari tahun sebelumnya. Jauh di bawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan 8-10% berdasarkan biaya hidup yang sangat meningkat. Pihak buruh merasa bahwa angka tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup layak, terutama dengan inflasi dan kenaikan biaya bahan pokok yang terus berlanjut. Mereka menganggap pemerintah tidak memperhatikan kondisi ekonomi yang semakin sulit, sehingga menuntut Pemprov untuk menurunkan harga bahan pokok. Di sisi lain, pengusaha mengeluhkan bahwa kenaikan UMP ini akan membebani mereka di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit. Dengan banyak perusahaan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan penutupan. Konflik ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam di kalangan buruh yang merasa terpinggirkan dalam proses penetapan upah. Mereka menilai bahwa keputusan pemerintah seringkali tidak mempertimbangkan masukan dari serikat pekerja dan hanya bersifat top and down. Ketidakpuasan ini juga dipicu oleh ketidakjelasan mengenai UMS yang belum ditentukan secara jelas oleh Dewan Pengupahan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan buruh akan upah yang layak dengan kemampuan pengusaha untuk membayar. Situasi ini mengarah pada potensi aksi protes dari buruh jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Lalu, di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai pihak yang berkonflik, yaitu sebagai pemerintah provinsi atau Pemprov, dan saya memilih untuk melakukan negosiasi sebagai pemerintah provinsi. Sebagai pemerintah provinsi, strategi dalam negosiasi harus dirancang untuk memastikan tercapainya solusi yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Strategi yang dapat digunakan oleh Pemprov dalam negosiasi adalah 1. Strategi persiapan. Dengan pengumpulan data dan fakta, Pemprov harus mempersiapkan data yang faktual, seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), dan standar kebutuhan hidup layak atau KHL. Lalu ada analisis kepentingan pihak yang terlibat, mengidentifikasi batas maksimal yang dapat diterima pengusaha atau pihak lain. Menyusun tim negosiator, melibatkan perwakilan yang kompeten dari Pemprov seperti pejabat terkait untuk memastikan negosiasi dilakukan secara profesional dan terarah. 2. Strategi selama negosiasi. Kita harus mempersiapkan strategi yang baik dan benar dengan menyampaikan data yang objektif, menggunakan fakta untuk mendukung argumen Pemprov, lalu memberikan ruang untuk berunding, mendorong pihak-pihak yang terkait untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Lalu strategi penawaran solusi, penciptaan solusi win-to-win. Pemprov harus mengedepankan solusi yang memenuhi sebagian besar kebutuhan semua pihak. 4. Strategi penutupan dan implementasi. Kesepakatan hasil negosiasi harus dituangkan dalam dokumen resmi agar dapat dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Lalu ada pemantauan dan evaluasi. Pemprov harus memastikan hasil negosiasi yang diimplementasikan dengan baik melalui pengawasan berkala dan menerima umpan balik dari pihak terkait. Negosiasi antara pemerintah provinsi, Pemprov, dan buruh biasanya melibatkan beberapa tahapan-tahapan yang sangat penting nih teman-teman. Untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tahapan negosiasi yang dapat diikuti adalah persiapan dan perencanaan. Sebelum negosiasi dimulai, Pemprov dan buruh mempersiapkan langkah-langkah yaitu pengumpulan data dan informasi. Pemprov mengumpulkan data tentang kebutuhan hidup layak atau KHL, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemampuan anggaran daerah, dan dampak ekonomi dari tuntutan buruh. Lalu ada pembukaan negosiasi, menyampaikan penghargaan atas iktikat baik buruh untuk berdialog, menguraikan tujuan Pemprov dalam mendukung kesejahteraan buruh tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. 3. Penyampaian dan pertukaran informasi. Diskusi posisi dan data. Buruh menjelaskan alasan dibalik
tuntutan mereka, seperti kenaikan biaya hidup atau tidak mencukupinya UMP saat ini. Pemprov memberikan pandangan berbasis data tentang kondisi ekonomi, dampaknya terhadap pengusaha serta masyarakat. Lalu, penyelesaian masalah dan negosiasi tawar-menawar. Hal ini merupakan inti tahapan dari proses negosiasi yang paling penting. Pemprov menawarkan alternatif seperti kenaikan bertahap atau subsidi kebutuhan pokok untuk mengurangi beban buruh. Lalu ada penutupan dan kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam dokumen tertulis atau kesepakatan yang sangat resmi seperti keputusan gubernur terkait kenaikan UMP. Selanjutnya, proses yang dilakukan untuk negosiasi antara pemerintah provinsi dan buruh harus secara detail dan benar, seperti identifikasi masalah, mengumpulkan informasi lengkap tentang konflik seperti tuntutan buruh dan kendala ekonomi pemerintah, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan kepentingan mereka masing-masing, memfasilitasi dialog dan negosiasi, mendorong komunikasi terbuka, menciptakan suasana yang kondusif, dan memastikan semua pihak dapat menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Pengembangan alternatif solusi menawarkan berbagai opsi penyelesaian yang mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah, kesejahteraan buruh, dan keberlanjutan ekonomi. Misalnya, menawarkan kenaikan upah secara bertahap atau memberikan subsidi harga kebutuhan pokok sebagai alternatif untuk kenaikan UMP. Lalu, melakukan evaluasi dan tindak lanjut, kesepakatan dan implementasi hasil kesepakatan, dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaannya. Menyediakan mekanisme pengaduan jika ada pihak yang merasa keberatan. Lalu, kesimpulan dari berita ini adalah konflik terkait penetapan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta berakhir dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan UMP 2025 menjadi 5,39 juta, meningkat 6,5% dari tahun sebelumnya. Meskipun kenaikan ini disambut positif oleh sebagian pekerja, banyak buruh yang masih merasa angka tersebut itu di bawah harapan mereka, yang menginginkan UMP setidaknya 6 juta. Serikat buruh sebelumnya telah merencanakan aksi mogok dan gugatan hukum atas keputusan ini, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penetapan yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidup. Konflik antara buruh dan pemerintah mengenai UMP Jakarta mencerminkan ketegangan antara kebutuhan pekerja untuk mendapatkan upah yang layak dan kemampuan perusahaan untuk membayar. Meskipun ada kenaikan untuk tahun 2025, tantangan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tetap ada. Dialog antara semua pihak masih sangat diperlukan untuk menemukan solusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan buruh tanpa merugikan dunia usaha sedikit pun. Terima kasih.